kebun lovers yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini di samping saya udah ada Pak Gede Sukra. Bisa say hello dulu Bapak ke kamera. Halo. Oke, jadi hari ini kita sudah ada di kebun miliknya CV Kartika Asta Awan Sentana. Dan tentunya di pembibitan ini sangat luar biasa ya pekebun lovers, karena Pak Gede Sukra ini merupakan produsen benih kelapa ganja utama di Bali loh, yang tentunya memiliki banyak sekali koleksi kelapa. Tapi sebelum kita mulai tanya-tanya, saya ada satu hal dulu. Nanti dibantu cakepnya ya Pak. Oke, siap. Makan nasi jingle, lauknya teri. Cakep. Minumnya es kelapa muda. Cakep. Bersama Pak Gede kita berdiri bahas unggul kelapa muda. Oke, jadi langsung saja ke kebun lovers yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan tanya-tanya nih Pak Gedenya langsung selaku pemilik dari CV Kartika Asta Awan Sentana. Pak, kalau boleh tahu varietas apa aja nih Pak yang berkebun? Oke, terima kasih Mbak Komang sama Mbak Tia yang dari Institut. Kami CV Kartika Asta Awan Sentana memiliki beberapa varietas. Pertama, kami mengunggulkan kelapa ganja merah Bali. Di mana kelapa ganja merah Bali ini kami unggulkan karena di sisi niranya. Nah, karena ganja merah Bali ini memiliki volume perharinya 1,5 sampai 2,5 liter. Nah, di samping itu dan memiliki keunggulan terutama di dagingnya yang dimanfaatkan sebagai minyak, dan saat ini lagi tren ya diambil susu, dipakai susu katanya. Gitu. Tapi ada sih beberapa perusahaan yang pesan ke kami, terutama untuk toko mil ya. Nah, dari selain itu kami juga memiliki kuning Bali. Awalnya sih memang kuning Bali, kemudian karena dilihat dari sisi produktivitas dan keunggulan, maka kami berinovasi untuk melepas unggul lokal merah Bali menjadi unggul nasional. Oke, luar biasa. Kemudian apakah ada ciri khas atau mungkin cita rasa nih Pak dari kelapa yang Bapak pilih? Ya, kalau yang merah Bali itu hampir mirip ya, bridge merahnya manisnya itu. Kalau kami dapatkan yang pertama di Pandan Wangi itu kan 7 sampai 9, ini udah mendekati Mbak. Kalau yang merah Bali itu hampir samalah dengan yang Pandan Wangi. Oke. Nah, selain itu kami juga mengembangkan Pandan Wangi. Kebetulan di kebun pembibitan kami ada beberapa spesies, beberapa hektar untuk pengembangan arahnya ke depan Pandan Wangi. Dan ini di belakang kita ini kelapa apa nih Pak? Bisa dikenalin Pak? Ini Pandan Wangi ini, yang memiliki aromatik pandan dan rasanya manis, hampir samalah dengan merah Bali tadi. Oke, jadi di belakang kita ya pekebun lovers bisa dilihat inilah kelapa Pandan Wangi milik Pak Gede ya. Dan tentunya buahnya sangat banyak ya kebun lovers, dan bahkan sampai nyentuh tanah ya Pak ya? Ya. Nah, inilah banyaknya disebut genjah. Yang Oke. genjah itu artinya kelapa pendek lambat tinggi cepat berbuah. Nah, ini baru berumur 2,5 tahun ini baru kita tanam. Mungkin selain tanahnya subur, ya memang sifat daripada genjah itu seperti ini Mbak. Mbak sendiri bahwa ya sampai nyentuh tanah. Bahkan anak kecilnya bisa. Iya, penting ini Pak. Iya, bisa. Oke, luar biasa. Kemudian tadi ciri khasnya udah, keunikannya udah. Terus dari sisi kesehatan Pak, kira-kira kelapa yang Bapak miliki ada nggak dari sisi kesehatan manfaatnya Pak? Ini kayaknya untuk nambah ion nih, mungkin untuk menghilangkan nambah ion untuk hidrasi, sehingga sangat cocok sekali ini buat panas dalam. Salah satunya itu. Tapi kalau di Bali ini diyakini Mbak untuk menghilangkan orang yang kena keracunan. Penetral ya Pak? Penetral. Salah satunya. Oke, kalau potensi kesediaan benihnya nih Pak, per tahun kira-kira itu berapa Pak? Saat ini kami yang memiliki merah Bali itu sekitar 150 sampai 200 ribu, sedangkan yang kuning sekitar 350. Jadi potensi di Bali itu sekitar
genjangnya sekitar 550.000 per tahun. Per Nah, tahun ya. khusus yang pandan wangi mungkin kami akan tetapkan di tahun depan ya sebagai PIP. Mungkin kami minta bantuannya dari Jamal Institute, mohon support dan dorongannya supaya ini berkembang juga di Bali karena sangat potensi ya. Di Bali ini potensi wisata. Ini untuk kelapa mudanya sangat cocok selain merah Bali tadi. Karena merah Bali sama kuning Bali itu kebutuhannya sangat tinggi di Bali Mbak, terutama di untuk acara. Karena masing-masing rumah itu wajib ada kelapa taksini. Nah itu diambil dari kelapa ganja. Kelapa ganja. Kemudian terkait dengan selain dari sisi perkebunan ya Pak ya, tentunya perkebunan Bapak ini masih berpengaruh untuk masyarakat setempat seperti itu. Kira-kira berapa tenaga yang diserap Pak dari adanya kebun ini? Dengan kebun ini termasuk pembibitannya kami perharinya sekitar 50 orang per hari. Jadi kami mempekerjakan masyarakat setempat bahkan dari desa-desa tetangga untuk dalam proses pembuatan menu dan untuk mengrajin untuk kupas kelapa pandan wangi ini masih kita manual. Ya. Nanti salah satu kami akan tunjukkan cara ngupasnya dan kami sudah memiliki logo sendiri lah terkait dengan jadi itu terus Kemudian terkait dengan tenaga kerja untuk upahnya itu gimana Pak? Kira-kira harian atau gimana? Harian, tapi sistemnya harian tetapi kami bayar mingguan seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali, tapi hitungan kerjanya harian. Oke, kalau boleh tahu perharinya berapa Pak untuk tenaga kerja? Sampai 125.000. Sampai 125.000. Yang sudah profesional artinya memang sudah mendalami itu dia di 150.000 per hari. Jadi dengan adanya kebun ini ya bermanfaat lah bagi masyarakat kita di setempat. Oke, jadi dengan adanya kebun Pak Gede Sukro ini ya, kebun lovers, jadi bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Jangan lupa ya, terima kasih kepada Dijen Bun karena ada beberapa banyak program yang diluncurkan ke Bali. Ya, dan kemarin salah satu programnya adalah program hilirisasi ya Bapak ya. Kalau boleh tahu dampak program itu nih Pak, baik itu terhadap perekonomian masyarakat, kemudian terhadap Bapak sendiri itu apa Pak dampaknya? Wah luar biasa, sangat meningkatkan perekonomian kita terutama di pedesaan di wilayah kami. Nah, mungkin secara umum di Bali lah, karena beberapa ini jadi sangat luar biasa dampaknya. Selain satu sisi kebutuhan dari kebutuhan upacara di Bali, karena banyak program terutama di kelapa genjang ini sudah banyak diluncurkan ke Bali dari kementerian maupun izin. Kemudian pandangan Bapak nih sama harapan ke depan Pak, gimana nih terhadap program hilirisasi ini Pak? Harapan kami ke depan ya tentunya kami sebagai masyarakat dan sebagai usaha terutama di bidang berkebun minta dorongan dan supportnya semakin ini supaya makin ditingkatkan lah harapannya untuk penambahan pendapatan kami di daerah. Oke, jadi itu Pekebun Lover sedikit wawancara kita bersama dengan Pak Gede Sukra yang sangat luar biasa tentunya. Mungkin terakhir Bapak sebagai closing statement bisa disampaikan harapan, mungkin pesan-pesan serta motivasinya untuk Pekebun Lovers yang ada di rumah, baik itu anak muda ataupun petani di luar sana Pak. Pesannya harus semakin semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi pembibitan di bidang bun supaya perekonomian kita secara umum di Indonesia semakin berjaya. Oke, luar biasa. Ingat tuh, harus tetap semangat ya Pekebun Lovers. Jadi itu tadi wawancara singkat bersama dengan Bapak Gede Sukra. Semoga apa yang telah kita bincang-bincangkan ini Bapak bisa menginspirasi para pekebun lovers yang ada di seluruh Indonesia. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, kemudian Bapak Menteri dan juga Bapak Ditjen atas program hilirisasinya ya Bapak ya. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat bukan hanya untuk pelaku pekebun tapi untuk masyarakat yang ada di setempat juga. Sekian dulu Pekebun Lovers, stay tune terus. Ya, karena habis ini kita mau lanjut ke pembibitan ya Bapak ya. Stay tune terus, bye-bye. Bye. Makasih.